Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Saudara, usai video viral guru yang merekam saat melintas di jembatan gantung yang rusak, Bupati Merangon mengusulkan ke pemerintah pusat agar jembatan diperbaiki. Kami meminta maaf kepada pihak desa maupun pihak Kabupaten Merangin. Usai viral dan ramai di perbincangan publik, kini jembatan gantung rusak yang menjadi penghubung antar desa di Desa Limbur Merangin, Kabupaten Merangin, Jambi, diusulkan untuk diperbaiki oleh pemerintah daerah setempat. Bupati Merangin M. Syukur mengatakan, pemerintah kabupaten mengusulkan ke pemerintah pusat dan Kementerian PU, jembatan gantung menjadi jembatan yang bisa dilewati motor dan kendaraan besar. Saya sudah mengusulkan supaya ini menjadi jalan konvensional atau jembatan konvensional. Dan saya sudah sampaikan surat langsung ke Kementerian PU dan juga di kawan-kawan di Komisi 5. Tapi nanti mungkin ada sedikit nanti kita perbaiki yang baiknya. Jembatan ini viral setelah 4 orang guru merekam kondisi jembatan gantung yang rusak setelah ramai dan viral di media sosial. Namun belakangan, 4 guru sekolah dasar di Desa Limbur Merangin, Kabupaten Merangin, Jambi meminta maaf. Selaku guru SDN 117 Limbur Merangin, sekali lagi kami meminta maaf kepada pihak desa maupun pihak Kabupaten Merangin, Bapak Bupati dan Bapak Gubernur. Ini sama sekali tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan. Ini memang karena ini pengalaman kami pribadi, kami hanya untuk dokumentasi pribadi saja seperti itu. Dan kami melewati itu memang benar-benar sedang proses perbaikan. Jembatan gantung yang divideokan para guru ini memang rusak cukup parah dan berbahaya untuk dilewati. Sehingga keempat guru ini pun menyuarakan keprihatinan mereka. Desakan agar jembatan ini segera diperbaiki pun terus bermunculan. Ratna Sari, Kompas TV, Jambi. Kita ke sorotan lain, 12 hektar lahan milik BMKG di Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten yang diduduki ormas direncanakan akan dibangun gedung arsip BMKG. Inilah visual udara luasan lahan 12 hektar milik BMKG di Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten yang diduduki oleh ormas. Tanah seluas 12 hektar direncanakan untuk pembangunan gedung arsip milik BMKG. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid menyayangkan aksi premanisme organisasi masyarakat yang mengambil alih lahan kepemilikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nusron meminta ormas membuktikan secara hukum sebelum melakukan aksi penguasaan lahan barang milik negara. Terkait kasus ini, Kementerian ATR BPN akan mengecek status tanah di kawasan Pondok Betung, Tangerang, Banten. Kalau kemudian ada yang mengklaim itu ahli waris, kami akan cek warkahnya kayak apa. Arsip di dalam tanah itu ada warkahnya. Dan itu saya terima kasih sekali akan kami cek masalah ini. Secepatnya akan kami info lebih lanjut. Kalau toh ingin mengatakan ini ya harus lewat pengadilan terlebih dahulu. Nah, kalau enggak ya lewat mediasi dulu, baru kemudian lewat pengadilan. Nggak boleh asal main terabas begitu saja. Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan eksistensi ormas kerap dinilai sebagai masalah bagi dunia usaha. Dirinya menilai keberadaan ormas perlu dievaluasi. Muzani menyarankan pemerintah segera melakukan evaluasi penataan ulang terkait eksistensi ormas. Dirinya menyebut Kemendagri serta kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pembahasan aturannya. Fenomena ini agak mengusik karena dengan cap dan stempel apapun ormas itu kadang-kadang menjadi problem bagi kegiatan dunia usaha. Karena itu saya kira sebelum deladrah semuanya, mungkin pemerintah ada baiknya untuk melakukan penertiban dan penataan ulang terhadap hal tersebut.
Informasi berikutnya, program kuliner Kompas TV Cerita Rasa berhasil meraih penghargaan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai program pendukung edukasi halal lifestyle pada syiar Ramadan 2025. Tak hanya memberikan referensi kuliner Nusantara dari berbagai UMKM serta mempromosikannya, Cerita Rasa terus menggali sejarah serta tokoh di baliknya yang kerap menjadi warisan kuliner Nusantara. Program kuliner Kompas TV Cerita Rasa berhasil meraih penghargaan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai program pendukung edukasi halal lifestyle pada syiar Ramadan 2025. Tak hanya memberikan referensi kuliner Nusantara dari berbagai UMKM serta mempromosikannya, Cerita Rasa terus menggali sejarah serta tokoh di balik yang kerap menjadi warisan kuliner Nusantara. Sejak 2015 hingga kini, Cerita Rasa akan terus membantu UMKM kuliner Indonesia dan memberikan cerita untuk setiap rasa kuliner Nusantara, karena setiap cerita punya rasa. Kategori program pendukung edukasi halal lifestyle, program acara Cerita Rasa Kompas TV. Sejak 2015 hingga kini, Cerita Rasa akan terus membantu UMKM kuliner Indonesia dan memberikan cerita untuk setiap rasa kuliner Nusantara. Karena setiap cerita pasti punya rasa. Kami akan kembali saudara dengan informasi pendukung Persib Bobotoh sejak siang hingga sore ini. Mulai memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api, jelang laga Persib Bandung versus Persis Solo. Selain Fatinama sudah tiba di Bali untuk mengikuti pemusatan latihan. Ia yakin timnas Garuda bisa bermain bagus saat menjamu Tiongkok dengan skor 2-0. Tahun ada di situasi reformasi. Betul.